biasanya kalau membaca novel tadi itu, novel porno atau melihat video porno mamanya, dia keluar sperma, maka batal puasanya. Dari hadis ini kesimpulan fikihnya bahwa ya juzu lis-shaimil ladzi yamliku nafsahu ayyuqabbila wa la yafsudu shaumuhu. Boleh bagi orang yang berpuasa mencium istrinya, yang penting mampu mengendalikan diri, mampu menahan nafsunya, tidak sampai terjerumus pada hubungan seks, ya, hubungan suami istri. Dan itu tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Wabihi qala Ahmadu wa dhahaba ila karahati takbiri mutlaqan. Jadi ini pendapat yang tadi itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan pendapatnya Imam Malik dalam qaul yang masyhur bahwa ketika berpuasa mencium istrinya itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Itu kalau dia mengetahui bahwa dirinya mampu untuk mengendalikan nafsunya, tidak sampai hubungan seks. Tapi kalau diperkirakan tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka hukumnya haram. Jadi idza ulimati salamatu fa idza lam ta'lam lam tu'lam fa huwa haram. Kalau sekiranya tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka jadinya haram. Wa qala Abu Hanifah yukrahu lis-shaimi al-qiblatu wal mubasharatu wal fahishati illam ya'man ala nafsihi al-inzal. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa makruh bagi orang yang berpuasa untuk mencium atau merangkul istrinya, selain hubungan suami istri, selama mampu mengendalikan nafsunya tadi dan mampu untuk tidak sampai inzal, tidak sampai keluar sperma, ya. Jadi hukumnya itu makruh. Kalau kalau sampai khawatir tadi itu mencium dan merangkul, kalau tidak mampu, tidak sampai hubungan seks, ya, kemudian tapi masih mampu untuk sampai tidak sampai keluar sperma. Menurut Imam Syafi'i wa qala Syafi'i wal ashab al-qiblatu fi shaumi laysat muharramatan ala man lam tuharrik asyahwata al-akin al-aula tarkuha. Dalam pandangan mazhab Syafi'i bahwa mencium istrinya ketika berpuasa bukanlah diharamkan atas orang yang mampu mengendalikan nafsunya, ya. Umpamanya istrinya mau pergi pamitan, dicium, umpamanya, hal biasa. Tapi yang lebih baik tetap ditinggalkan, artinya tidak sampai mencium. Wala yuqalu annaha
wa innama qalu khilaful aula ma'a thubuti anna nabiyya kana yaf'aluha. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tidak makruh, ya tidak makruh, tapi khilaful aula. Khilaful aula itu ya kurang utama gitu saja, ya kurang utama. Karena nyatanya Nabi pernah melakukan. Wa amma man harakat syahwatu fa huwa haram fi haqqihi al-asah. Sedangkan orang yang mencium istrinya dalam keadaan bersyahwat, maka itu haram, ya, maka itu haram. Walaupun tidak sampai keluar sperma, walaupun tidak sampai hubungan suami istri, itu hukumnya adalah haram. Wa fil mubasyarati ma fil qiblati minal khilaf wa ma khalu khilafi ma lis-shaim malam yunzil wa in anzala afṭara. Kalau yang kaitannya dengan merangkul istri bagaimana? Sama hukumnya dengan mencium tadi itu, perbedaan pendapatnya. Hanya tempat perbedaannya pada apakah ketika merangkul istrinya itu menyebabkan keluar sperma, keluar mani atau tidak. Kalau keluar mani, maka batal puasanya. Wa alaihil qadha, dan wajib qadha. Jadi kalau orang kalau keluar mani biasa kan enggak batal puasa. Umpamanya orang karena mimpi atau karena melihat sesuatu keluar sperma, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau gara-gara dusel aja sama istrinya umpamanya, maka bisa batal, ya, puasanya batal dan wajib qadha baginya. Zada Malikun wal kafar, bahkan menurut Imam Malik itu ditambah, harus bayar kafarat. Menurut Imam Malik malah harus ditambah bayar kafarat. Wa in amda fa'alail qadha inda Malikin wa Ahmad. Kalau tidak sampai keluar sperma tapi keluar madhi. Madhi itu yang keluar ketika syiddati syahwat, ya. Jadi orang itu syahwatnya kenceng tapi tidak sampai mani, bukan mani. Kalau madhi itu najis, kalau mani itu suci, ya. Jadi kalau madhi itu ya karena dorongan syahwat yang besar tapi tidak sampai keluar mani, keluar madhi itu maka wajib qadha menurut Imam Malik dan menurut Imam Ahmad. Kalau mazhab Syafi'i tidak, mazhab Syafi'i tidak. Karena madhi itu kayak kencing itu aja sebetulnya. Jadi orang najis hukumnya. Kalau wadi itu encer, itu karena biasanya habis melakukan kerja berat, habis angkat-angkat barang, kecapean, kemudian keluar dari kemaluannya itu basah-basah, itu namanya wadi, itu juga najis. Jadi ada wadi, ada madhi, ada mani, ada baul, kencing itu. Jadi yang suci hanya mani, sementara kencing, madhi, wadi itu najis. Wa in alima dzalika qabla al-qiblati wal mabas musyarati harmata. Jadi tapi kalau ada orang umpamanya biasa seperti itu, kalau dia nanti lusel aja sama istrinya menyebabkan keluar madhi biasanya, maka haram hukumnya, ya, haram.
indal Hanafiyati wa Syafi'iyati, tapi dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak wajib qadha, tapi haram. Amal fikru wan nadhru faqalat Hanafiyatu idza anzala an fikrin walau tala au nadhara walau ilal farji la yuftiru. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada orang memikirkan sesuatu, umpamanya karena membaca ya apa namanya cerita-cerita porno umpamanya, kemudian buku-buku begitu, kemudian orang itu keluar madhi, keluar mani, maka tidak batal puasanya. Ini menurut pandangan dalam mazhab Hanafi. Atau melihat sesuatu, atau melihat video ya, atau melihat film, kemudian keluar sperma, maka tidak membatalkan puasa. Ini mazhab Hanafi. Wabihi qalat asy-Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya dalam mazhab Syafi'i, pendapatnya ulama-ulama Syafi'i. Jadi kalau lihat film atau membaca apa namanya novel atau apa yang menyebabkan apa namanya yang membangkitkan syahwat umpamanya sampai keluar mani, itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Hanya saja lakin qalu ini tidak al-inzalu ba'da dzalika fa yuftiru 'alal muqtamad. Tapi kalau umpamanya biasanya kalau membaca novel tadi itu, novel porno atau melihat video porno umpamanya, dia keluar sperma, maka batal puasanya. Kalau biasanya itu kok diulang lagi, kalau pertama enggak, tapi kalau biasanya begitu, pokoknya kalau lihat video porno atau melihat membaca apa namanya novel-novel yang porno begitu, kemudian sampai keluar sperma, maka berarti membatalkan puasa. Ini menurut qaul mu'tamad. Wa qalat Malikiyatu in amda bil fikri au bin nadri fa alaihi qadha. Dalam mazhab Maliki bahwa orang yang karena mikir, karena apa namanya tadi, karena melamun, karena kayak baca buku kemudian sampai keluar madhi, atau karena melihat ya sesuatu sampai keluar madhi, maka puasanya batal dan wajib qadha. Wa in amna bi damati wa fa'alil kafar. Bahkan kalau sampai keluar mani maka wajib kafar. Oh, ini yang pendapat yang termasuk berat, ini pendapatnya Imam Malik itu, mazhab Maliki. Ingkan fa'inkanat adam injal fa'idam. Kalau biasanya tidak apa-apa, biasanya membaca novel begitu atau melihat video begitu, kemudian biasanya tidak inzal, tidak keluar sperma, maka tidak apa-apa, hanya ya tidak, artinya tidak wajib kafarat, tidak wajib kafarat. Fala kafarata alaihi Abdul Indam di Qasim wa qalat Hanabilatu in karrar an nadra fa amna fa
fasada somuhu. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal bahwa kalau orang itu melihat ya tadi melihat video atau melihat film kemudian berulang-ulang menyebabkan dia keluar mani, maka batal puasanya dan wajib qadha. Amma law anzala binadrin ghairu mutakirrin aw bifikrin fala yafsudu shaum. Tapi kalau hanya sekali melihat sampai sampai keluar sperma umpamanya, tapi tidak berulang-ulang, maka tidak batal puasanya. Ini pandangan ulama tentang apa tadi itu? Tentang pertama, bahwa mencium istri dalam keadaan puasa itu kalau selama masih bisa mengendalikan diri maka ditafsil, kalau tidak syahwat maka tidak apa-apa, khilaful aula saja. Tapi kalau bersahwat maka jadinya makruh. Kalau jelas-jelas sampai keluar madhi, maka jatuhnya haram. Kalau sampai keluar mani bisa batal puasanya. Ini menurut pandangan sebagian ulama. Ya hati-hati sendiri saja. Kalau yang masih muda-muda ya tidur di masjid siang-siang. Iya, pengantin baru, hati-hati. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikhtajaba, berbekam. Siapa Nabi? Bahwa sedangkan Nabi itu muhrimun, orang yang ihram. Wahtajama, dan berbekam siapa Nabi? Bahwa shaimun, bahwa Nabi itu shaimun, orang yang berpuasa. Jadi orang berbekam itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan ihram. Nabi pernah ketika sedang ihram beliau berbekam, dan juga pernah ketika berpuasa beliau berbekam. Jadi tidak sampai membatalkan puasa atau membatalkan ihram. Nabi pernah berbekam ketika ihram itu pada Haji Wada tahun 11 Hijriah. Jadi yang dinamakan hijamah, bekam, itu adalah akhdam minar ra'si, mengambil darah dari kepala atau dari kulit, ya, dari kulit. Wa mithlu al-fasdu, akhdam min ayyi makan minal jismi. Kalau yang biasa itu, kalau fasdu itu biasanya dari otot, makanya keluar darahnya banyak. Kalau fasdu, kalau bekam itu dari kulit-kulit itu aja, itu biasanya darahnya. Kesimpulan fikihnya adalah bahwa jawazul hijamah lil muhrim, orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun umroh, maka boleh melakukan bekam, ya, berbekam boleh. Yang kedua, bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa.
Tapi menurut Imam Ahmad, qala ala Ahmadu wal hijamah tuftirul hajima wal mahjuma wa alail qadha. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad bahwa orang yang membekam maupun orang yang dibekam ketika berpuasa maka batal puasanya dan wajib qadha. Karena beliau mendasarkan pada hadisnya Syaddad yang akan datang nanti. Kalau menurut jumhur, mayoritas ulama aqwal jumhur, innaha la tuftir walakinna makruhatun walakinna makruhatun li ghairi hajatin min asy-syafi'i. Jadi tidak membatalkan puasa menurut mayoritas ulama, hanya saja dimakruhkan, ya dimakruhkan. Kecuali kalau hajat. Dalam mazhab Maliki makruh, dalam mazhab Hanafi juga makruh. Apalagi kalau menyebabkan badannya jadi lemas karena dikurangi darahnya itu. Wajib an hadis Syaddad bi annahu ta'arrudun lil iftar au mansukun bi hadisin. Jadi nanti kalau hadisnya Syaddad itu hadisnya dimansuk dengan hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Ini ada hadis dari Syaddad tadi itu. An Syaddad bin Ausin, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan mendatangi Nabi ala rajulin, atas seseorang di Baqi dekat yang kuburan Baqi itu. Bahwa kali ada pun rajul itu yahtajim, yaitu berbekam di Ramadan, di bulan Ramadan. Faqala, maka dawuh siapa Nabi, afdharul hajj wal mahjub, maka orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Rawah meriwayatkan pada hadis sabal khamsatu illa Tirmidzi wa sahahahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi di sini dikatakan bahwa jarrat adatul muallif al-hafidh rahimahullah yuqaddima al-hadits an-nasikh al-mansukh li bayani annal amal bihi muqaddam. Jadi biasanya kalau ada dua hadis yang kontradiksi, ini pengarang kitab ini jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu mendahulukan hadis yang menghapus, ya, hadis yang menasakh daripada hadis yang dinasakh. Karena bahwa untuk menjelaskan amal itu didahulukan dari wa minal ulama'i dzikrul hadis al-mansukh an-nasikh li taqaddum zamanihi. Ada juga yang sebagian mendahulukan mansukh daripada nasikh. Tetapi bahwa dari dua hadis ini, jadi hadisnya Ibnu Abbas bahwa Nabi berbekam ketika ihram dan pernah juga berbekam ketika berpuasa, sedangkan hadis satunya Nabi mendatangi orang yang sedang berbekam di bulan Ramadan, Nabi mengatakan bahwa batal puasanya orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Nah, jadi hadisnya Syaddad ini itu dimansuh artinya dihapus hukumnya oleh hadis dari riwayatnya Ibnu Abbas. Ini menurut jumhur ulama.
Jadi wal jumhur anau mansukhun wa yu'ayyidu an-nasha hadits Ibnu Syaibah anau rakhasa fil hijamah lis-sha'im warruksatu innama takun badal azimah fatalla ala nafsi. Jadi karena juga ada hadis riwayat dari Ibnu Syaibah bahwa Nabi mengatakan, Nabi memberikan dispensasi untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah, jadi dibolehkan. Kesimpulan hadisnya bahwa pertama, berbekam itu bisa membatalkan orang yang puasa, baik itu orang yang membekam maupun orang yang dibekam. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Tapi menurut pendapatnya jumhur ulama tidak apa-apa, tidak menyebabkan batalnya puasa, ya, tidak. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-shaimi anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaimun. Jadi bahwa adapun permulaan perkara kurihat dimakruhkan apal hijamatu berbekam lis-shaimi bagi orang yang berpuasa, itu anna Ja'far bin Abi Thalib, bahwa Ja'far bin Abi Thalib itu ihtajama, berbekam. Siapa Ja'far? Wa huwa shaimun, padahal dia sedang berpuasa. Famar Rabi an-Nabi, kemudian Nabi melihat lewat itu, faqala, maka dawuh siapa Nabi, aftara hadani, maka dua orang ini batal puasanya, yaitu orang yang membekam dan orang yang dibekam tadi. Tapi summa rakhasan Nabi ba'du, tapi kemudian Nabi memberikan dispensasi setelah pelarangan tadi itu, fil hijamah lis-shaim, di dalam berbekam bagi orang yang berpuasa. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun, bahwa sahabat Anas bin Malik pernah berbekam padahal dia dalam keadaan puasa. Rawahu ad-Daraqutni wa qawwahu. Jadi hadis riwayat dari Daraqutni dan hadis itu kuat. Hadis ini menguatkan pendapatnya jumhur ulama bahwa berbekam itu annal hijamata la tuftiru, tidak membatalkan, bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Karena hadisnya yaitu warokhosoi tadi, tumarokhosobatu. Yang kedua juga karena amalnya sahabat, yaitu sahabat Anas yang pernah berbekam ketika dalam keadaan puasa. Jadi kesimpulan fikihnya adalah pertama, adamu iftari shaim idza tajama wa bihil jumhur. Menurut mayoritas ulama, berarti dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, bahwa berbekam ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, bahwa menguatkan hadis yang Syaddad, riwayat dari Syaddad itu dimansuh
ya, dimansuh, dihapus oleh hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ittakhala, memakai sifat mata. Orang sini bilang sifat mata, kalau orang Jawa bilang celak, memakai celak. Sifat mata yang hitam itu biasanya di Ramadan, di bulan Ramadan, di Ramadan dan di bulan Ramadan, bahwa sedangkan Nabi itu shaimun, orang yang berpuasa. Jadi Nabi memakai sifat mata, padahal Nabi orang yang sedang berpuasa. Rawah, meriwayatkan beberapa hadis siapa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, sanadnya dhaif. Wa qala Tirmidzi la yasih fi hadzal syai'un. Jadi menurut Tirmidzi tidak ada satupun riwayat yang sahih yang berkaitan dengan ini. Bahwa iktihal itu adalah al-kahlu wa ma yudau fil aini, meletakkan sesuatu di mata. Ya, itu biasa hitam-hitam itu ya, hitam-hitam. Dan ada yang memang bisa, saya tidak bisa itu. Tidak bisa, kadang-kadang ada orang yang pakai itu, pakai. Ya ini karena kalau di adat kita itu karena nggak biasa, jadinya ya nggak biasa. Kalau yang biasa pakai ya nggak apa-apa. Biasanya yang pakai ya ibu-ibu itu, ibu-ibu yang pakai. Bahwa fikih hadisnya adalah jawazu ittihari shaim naharon, yaitu bolehnya memakai sifat mata atau pakai celak tadi itu di mata pada waktu siang. Qalat asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyah al-ittihar bi shaimi jaizun. Jadi pandangannya ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanafi bahwa memakai sifat mata tadi itu boleh, wala yuftiru, dan tidak membatalkan puasa. Sawa'un aujada tuhmahu fi khalqi amla, baik kemudian menimbulkan rasa maupun tidak. Sama dengan ini, orang memakai obat mata tetes ketika Ramadan itu dianggap tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kalau lewatnya telinga, hidung, mulut, kemudian kelamin depan maupun belakang. Jadi kalau lewat mata tidak apa-apa. Jadi orang mengobati mata ketika ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Lakinnau inda Syafi'iyah khilaful aula, tetapi menurut mazhab Syafi'i bahwa memakai celak pada waktu, memakai sifat mata pada waktu puasa itu menyalahi keutamaan. Wa qalat al-Malikiyatu wal Hanafilatu yafsudu shawmil ittihal naharon idza wujida tu'mahu fi famihi wa yukrahu idza lam yajid tu'mahu fi famihi. Dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu puasa bisa batal kalau orang itu pakai sifat mata, kalau makainya siang dan
terasa ada yang rasanya itu di tenggorokan ada. Kalau sampai ada sampai berada pada rasanya di tenggorokan, maka bisa membatalkan. Kalau tidak, maka makruh saja, ya makruh saja. Ya pendapatnya macam-macam ulama karena beda cara analisisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba falyutimma shabahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Nabi mengatakan man nasya, man siapa orang itu nasya lupa siapa man, wawa sedangkan man itu shaimun orang yang berpuasa, fa'akala kemudian makan, lupa ini pagi-pagi sarapan, au syariba atau ngopi, atau biasa kalau bangun tidur biasanya ada udah siap air putih umpamanya, bangun tidur harus targetnya sehari minum sekian, bangun tidur lupa kalau lagi puasa langsung minum, maka fal yutimma shawahu, kalau betul-betul lupa maka silahkan meneruskan puasanya, nggak apa-apa. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena itu adalah termasuk dianggap bonus dari Allah. Jadi Allah kasih makan kepada dia itu. Jadi kasih Allah. Jadi muttafaqun alaihi. Walil hakim man aftara fi Ramadan nasyan fala qada alaihi wala kafarata. Jadi menurut Imam Hakim bahwa orang yang makan di bulan Ramadan ketika dalam keadaan keadaan lupa, maka tidak wajib qada, ya tidak harus qada, wala kafaratan, dan tidak ada kafarat, tidak ada kafarat. Ini pendapat yang sahih, ya pendapat. Yang namanya orang lupa. Jadi betul-betul lupa ini. Tidak boleh yang pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa ya sudah sebatal. Ya. Kalau pura-pura lupa maka batal. Jadi orang yang betul-betul lupa ketika puasa, kemudian dia makan, minum, kemudian baru ingat, ya tidak apa-apa. Maka itu bonus dari Allah, sama dengan Allah ngasih makan dia, ngasih minum dia. Tapi kembali, kalau betul-betul lupa, nah, yang repot itu kalau pura-pura lupa, giliran ketahuan istrinya, lu iya lupa kalau lagi puasa. Kalau tidak ada istrinya bablas.